Modal Ventura menyebut terdapat 6 sektor startup yang menjadi incaran investor selama 10 tahun ke depan. Iya, satu dari 6 sektor startup yang dinilai menarik adalah sektor edutech. Pemodal Ventura menyebut sejumlah sektor startup yang masih menjadi incaran investor hingga 10 tahun ke depan. CEO Mandiri Capital Indonesia Edi Danusaputro menyebut startup sektor retail logistik, fintech, healthtech, edtech, dan agritech banyak diminati oleh investor untuk menyuntikkan pendanaan. Sektor-sektor tersebut dipandang menjanjikan karena transformasi digital yang semakin pesat serta konsumen yang mulai tumbuh, terutama sejak pandemi. Di sisi lain, banyak investor untuk satu dekade ke depan lebih tertarik pada pendanaan seri akhir atau late stage pre-IPO karena lebih dapat memastikan terkait waktu exit dan memanen keuntungan dari modal yang ditanamkan. Pada tahun-tahun ke depan, investor dari kalangan lokal akan terus bertambah, baik angle investor retail maupun korporasi. Walaupun investor dari luar negeri banyak mendominasi unicorn nasional untuk saat ini, dalam 10 tahun ke depan skema startup dan unicorn di ASEAN masih tetap dikuasai oleh Singapura dan Indonesia. Singapura menjadi salah satu pemain paling mendominasi di kawasan karena merupakan rumah bagi banyak holding company. Sementara bisnis startup di negara lain seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam diperkirakan akan terus tumbuh dengan tren positif. Hal itu tunjang dengan pasar yang besar di kawasan. Terkait status unicorn, kalangan investor lebih mengutamakan perencanaan bisnis yang jelas dari para startup untuk dapat menuju exit dan menuai keuntungan dari penanaman modal. Berbagai sumber untuk AD Exchange. Itu dia tema kita kali ini adalah terkait dengan mengasah startup edutech. Langsung saja kita akan bahas ya bersama dengan narasumber yaitu Mas Nailul Huda selaku ekonom Indef atau biasa disapa Mas Huda. Selamat pagi Mas Huda. Pagi Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sehat selalu ya Mas Huda. Oke. Mas Huda, kalau kita lihat mengenai perkembangan startup edutech dari kacamata Anda seperti apa Mas Huda? Ya, kalau kita lihat selama pandemi seperti ini memang terlebih untuk pembelajaran jarak jauh itu memang permintaan untuk edutech itu meningkat tajam Mas. Bahkan itu ada yang permintaannya itu meningkat sampai 3 kali lipat gitu. Nah, ini memang sangat dipengaruhi sekali oleh kebijakan pemerintah yang memang membatasi ruang gerak masyarakat ya. Itu akhirnya semua masyarakat itu termasuk pelajar itu belajar dari rumah gitu, termasuk untuk lesnya gitu kan. Nah ini yang menggambarkan atau membuat permintaan dari edutech itu meningkat hingga 3 kali lipat di tengah pandemi seperti ini. Oke, jadi artinya ada peningkatan serapan signifikan gitu ya di startup edutech pada saat pandemi COVID-19 karena ada program-program terkait dengan prakerja di pemerintah sendiri yang menggunakan ataupun melibatkan startup edutech. Kemudian masyarakat juga secara volunteer juga mungkin tanpa mengikuti program dari pemerintah mengenai prakerja, tapi mereka kemudian ingin belajar mengenai banyak hal ya mereka membeli program-program yang disampaikan lah ataupun mungkin dijual oleh edutech. Gitu. Peluangnya ada ya. Pas di tengah pandemi gitu. Betul. Ya. Tetapi Mas Huda, berikutnya adalah kedepannya nih, apakah edutech ini serapannya masih akan terus mengalami peningkatan, apalagi kan momennya udah bisa dikatakan akan bergeser lagi nih. Mudah-mudahan bisa kembali normal kondisi kita dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun 2020 dan 2021. Nah, itu gimana? Orang kan sudah mulai banyak melakukan aktivitas tatap muka. Ya Mbak, kalau kita lihat dari data Google ya, itu memang menyebutkan itu ke depannya masih akan terjadi pertumbuhan untuk permintaan edutech Mbak. Jadi data Google itu menyebutkan bahwa untuk permintaan untuk edutech itu setelah pandemi ataupun orang itu sudah sekolah kembali secara tatap muka dan sebagainya, namun itu masih tetap tumbuh positif untuk permintaan dari edutech, bahkan itu mencapai 22% kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi
sebelumnya ketika kita kembali lagi tarik sebelum pandemi itu memang juga sudah ada peningkatan yang positif untuk permintaan edutech sebenarnya Mbak. Jadi pandemi ini bukan meningkatkan permintaan tapi mengakselerasi gitu. Nah, karena pertumbuhan permintaan itu sudah tercipta sebelum pandemi gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri itu sudah mulai banyak ya, sebelum pandemi itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan atau startup-startup yang bergerak di edutech gitu kan. Ada Ruang Guru, ada Zenius dan sebagainya yang saya rasa itu memang memegang pangsa pasar edutech di Indonesia gitu. Nah, adanya pandemi itu mengakselerasi gitu. Nah, setelah pandemi pun itu pasti akan ada terjadi pertumbuhan yang istilahnya cukup positif gitu. Dan bahkan tadi disebutkan juga program pemerintah seperti Kartu Prakerja itu memang mengakselerasi dari penggunaan dari edutech gitu. Nah, kedepannya saya rasa sih tetap akan tumbuh positif walaupun tidak setinggi pada saat pandemi karena orang juga sudah mulai bergeser gitu kan kegiatannya dari offline ke online gitu sebenarnya. Oke, jadi Mas Huda tidak memungkiri bahwa tetap akan ada pertumbuhan setelah terakselerasi di momen pandemi ini, tetapi memang tidak akan setinggi kondisi pandemi saat ini gitu ya? Iya Mbak. Oke, terkait dengan keberadaan dari startup edutech sendiri menjadi sarana pelengkap di luar edukasi formal. Nah, saya juga pernah baca artikel Anda menyampaikan hal ini, Mas Huda. Mungkin Anda bisa elaborasi. Iya, memang kalau kita lihat untuk edutech sendiri sebenarnya tidak menggantikan untuk pendidikan formal, Mas. Nah, untuk edutech sendiri itu sebenarnya itu substitusi dari berbagai macam bimbel sebenarnya. Kalau sekarang kan ada bimbel yang tetap muka seperti Primagama, Neutral, Ganesha Operation dan sebagainya, itu memang akan terdisrupsi oleh adanya edutech gitu. Nah, itu yang terdisrupsi oleh edutech sebenarnya. Jadi memang edutech ini itu melengkapi pendidikan formal dan saya rasa itu menjadi sebuah pilihan yang bagus juga dan bagi masyarakat terutama bagi pelajar itu bisa memilih untuk bimbel tatap muka ataupun itu menggunakan layanan online seperti edutech gitu. Nah, semakin banyak pilihan itu semakin bagus sebenarnya bagi masyarakat untuk bisa memilih tempat untuk menambah ilmu secara bebas gitu. Ya, Mas Huda bicara mengenai efektivitas dari program-program yang ditawarkan oleh startup edutech untuk meningkatkan skill SDM. Anda melihat efektivitasnya sejauh ini seperti apa? Iya Mas, itulah salah satu tantangannya sebenarnya untuk edutech di Indonesia karena memang kalau kita bicara efektivitas pasti akan berbicara mengenai efektivitas untuk pangsa pasar yang mana dulu nih gitu kan. Karena sangat pangsa pasar dari edutech itu sangat besar sekali gitu kan. Mulai dari pendidikan yang dia sifatnya dasar gitu kan sampai ke tahap profesional gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk di edutech sendiri kalau bisa dibilang efektif gitu kan untuk meningkatkan SDM, saya rasa sih perlu proses yang lebih lama lagi Mas kalau kita bisa bicara mengenai efektivitasnya gitu kan. Karena kalau kita lihat karena dia sifatnya itu adalah digital gitu kan, karena dia tidak tatap muka dan sebagainya dan itu memang bisa dibilang PR tuh bagi edutech gitu kan untuk bisa menyelenggarakan kelas yang lebih efektif lagi karena kalau kita lihat memang untuk di saat ini untuk kayak semacam kalau efektivitas pasti kan ukurannya adalah keberhasilan dari program tersebut kan. Nah itu belum terlalu banyak gitu kan edutech yang dia bisa memberikan efektivitas yang baik gitu untuk pembelajaran melalui online gitu. Nah kalau kita lihat juga kalau di sekolah saja lah untuk melalui online PJJ gitu kan itu kan kurang efektif gitu kan. Nah itu memang bisa juga jadi salah satu patokan juga untuk edutech ini karena memang kalau kita lihat sangat besar sekali dan sangat beragam sekali karakteristiknya dari program atau layanan dari edutech gitu. Nah kalau kita bilang efektif tentu saja masih perlu PR yang sangat panjang Mas, sangat lama untuk bisa kita bilang efektif. Oke, baik. Ini menjadi satu hal yang
juga sebetulnya menjadi input begitu ya, bagaimana sebetulnya menguji efektivitas dari program-program yang diberikan oleh startup-startup edutech. Oke, tapi bicara mengenai selera yang yang ada di investor sendiri terkait dengan perkembangan dari startup edutech di Indonesia, kan ada kemudian data yang kemudian disampaikan bahwa memang beberapa sektor startup yang dinilai menarik, ada retail, kemudian juga edutech salah satunya, agritech kemudian juga dinilai menarik. Nah ini Anda melihatnya seperti apa, Mas Huda? Ya, kalau kita lihat data Mas, sebenarnya itu data dari Google itu menyebutkan bahwa memang untuk semester pertama kalau salah ya, itu semester pertama tahun 2020 itu investasi di sektor edutech itu sudah 2 kali lipat dari semester pertama tahun lalu gitu. Istilahnya itu tumbuh hingga 2 kali lipat investasinya dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu gitu. Nah ini yang menandakan bahwa memang investor itu mulai melirik nih gitu kan, mulai melirik untuk investasi di sektor edutech gitu. Nah beberapa tahun yang lalu juga sebenarnya kan Ruang Guru juga mendapatkan pendanaan yang cukup besar juga, yang itu menandakan bahwa memang sektor edutech itu menjadi sektor primadona selain sektor healthtech dan e-commerce sebenarnya. Healthtech, e-commerce serta fintech itu primadona investor untuk beberapa tahun ke depan gitu. Mas Huda. Memang ya, Mbak. Ya, kalau kita karena waktu kita singkat, kalau kita berbicara mengenai aplikasi Ruang Guru, tampaknya yang gaungnya cukup besar baru Ruang Guru saja. Nah, terkait dengan yang Wiki sampaikan mengenai permodalan tadi ya, bagaimana juga pemerintah membuat iklim yang lebih bersahabat untuk aplikasi-aplikasi ataupun startup sejenis agar kedepannya banyak yang ikutan naik gitu ya, tidak hanya berbicara mengenai, karena kalau kita keluar pasti orang lebih banyak taunya hanya soal Ruang Guru dan kayaknya investor yang besar tuh hanya ke sana gitu. Ya, sebenarnya kalau selain Ruang Guru ada yang besar lagi Mbak, Zenius sebenarnya. Zenius itu juga udah 15 juta pengguna gitu kan, yang memang itu sangat besar sekali gitu kan. Ruang Guru juga hampir sama penggunanya sebesar seperti itu juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya iklim ataupun dari yang ekosistem dari Ruang Guru ini, ekosistem dari edutech ini memang tidak lepas dari peran pemerintah sebenarnya. Kalau kita lihat memang edutech gitu kan itu sangat berpengaruh sekali terhadap satu yang namanya adalah integrasi ICT terhadap sistem pendidikan kita gitu. Itu yang sangat mempengaruhi ekosistem di edutech gitu. Semakin tinggi integrasi ICT di sistem pendidikan kita, itu semakin tinggi pula peluang dari edutech untuk berkembang sebenarnya. Oke, semoga perkembangan dari edutech ini kedepannya makin lebih terakselerasi lagi ya. Betul. Dan juga meningkat. Oke, terima kasih Mas Huda udah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, saya selalu juga Mas, Mbak.